saudara-saudara, para pecinta kebenaran firman Tuhan, kembali dengan saya, hamba Tuhan Sumaili Gea, dalam program Bible Study, yaitu mengungkapkan hal-hal yang sulit atau ungkapan-ungkapan yang asing di dalam Alkitab. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya akan baca kepada saudara-saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bible study yang saya angkat pada kesempatan ini ialah siapakah anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Ayat ini salah satu bagian yang sulit untuk dipahami, ya. Sehingga muncul berbagai teori dan interpretasi yang jauh dari pengajaran yang alkitabiah. Salah satu teori yang dilahirkan mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksud dalam teks Kejadian pasal 6 ayat yang kedua itu mengacu kepada malaikat-malaikat. Oleh karena itu, mari kita telaah secara saksama apakah benar demikian atau tidak. Ya. Nah, pada kesempatan ini saudaraku, saya menegaskan bahwa sebutan anak-anak Allah dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua itu bukan malaikat. Ada 5 alasan yang menyatakan bahwa anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua itu bukan malaikat. 5 alasan itu sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak Allah atau Ben Elohim dalam bahasa Ibrani itu digunakan dalam perjanjian lama. Kata itu dipakai untuk orang-orang yang benar, orang yang saleh, orang-orang beriman, dan orang-orang yang setia melayani Tuhan. Misalnya saudara-saudara bisa membuka dalam Ulangan pasal 14 ayat yang ke-1, Ayub pasal 1 ayat 6, dan juga Mazmur pasal 29 ayat 1, dan lain-lain. Jadi ayat-ayat itu mengandung kata Ben atau Ben Elohim, yaitu mengacu atau menunjuk kepada orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang benar, orang-orang yang setia melayani Tuhan. Yang kedua, malaikat itu adalah roh. Dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 14 dikatakan bahwa malaikat adalah roh-roh, yaitu roh-roh yang melayani, yang diutus untuk mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dari ayat ini jelas bahwa malaikat itu berbeda dengan manusia. Malaikat itu adalah roh adanya, bukan seperti kita manusia yang memiliki tubuh. Yang ketiga, sekalipun malaikat-malaikat ini kadang-kadang muncul dalam bentuk badani atau ragawi mirip manusia. Mirip ya, bukan sama, mirip manusia. Tetapi mereka tidak mempunyai fisik atau tidak mempunyai tubuh seperti manusia, seperti kita. Oleh sebab itu, mereka tidak memungkinkan berhubungan badan dengan perempuan. Karena mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia, maka mereka tidak mungkin bisa kawin atau bisa menikah dengan manusia. Yang keempat, Tuhan Yesus Kristus dengan tegas berkata bahwa malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan.
nanti bisa membaca dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-30, Markus pasal 12 ayat 25, Lukas ayat 30, pasal 30 ayat 35. Ini Injil sinopsis yang paralel, ayat-ayat ini paralel. Nah, di situ dikatakan, Yesus berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan mereka hidup seperti malaikat di sorga. Berarti saudara-saudaraku, malaikat itu tidak kawin dan tidak mengawinkan. Tidak kawin-mawin. Jadi, seperti itulah kondisi atau keadaan malaikat di sorga. Mereka hidup dan tidak kawin-mawin. Karena mereka adalah roh. Dan itu perkataan Tuhan Yesus. Sama seperti itu nanti orang-orang yang dibangkitkan pada akhir zaman, seperti itu, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Seperti malaikat di sorga. Yang kelima, saudaraku. Alasan yang kelima bahwa anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 2 itu bukan malaikat, yaitu secara fakta Alkitab berkata bahwa hasil perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia itu melahirkan orang-orang yang berpostur raksasa. Itu dalam Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Jadi hasil perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia itu, anak-anak perempuan manusia itu, keturunan mereka Alkitab berkata adalah orang-orang raksasa, artinya memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar. Itu fakta Alkitab. Tetapi saudaraku, tidak ada catatan yang memberikan bukti bahwa orang-orang raksasa ini orang tuanya ialah malaikat. Tidak ada. Walaupun berbeda postur tubuhnya dengan manusia lain pada umumnya, mereka seperti raksasa, tinggi-tinggi, besar-besar. Namun di dalam Alkitab tidak ada catatan yang memberikan bukti, tidak ada ayat yang memberikan keterangan bahwa orang-orang raksasa ini orang tuanya adalah malaikat. Tidak ada. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan keturunan Enak, Goliat, dan saudara-saudaranya laki-laki itu, di dalam Alkitab berkata bahwa mereka memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi menyerupai raksasa. Namun tidak ada juga bukti yang menyatakan bahwa orang-orang raksasa seperti itu, orang tuanya atau nenek moyangnya adalah berasal dari malaikat atau makhluk yang adikodrati. Pun tidak ada di dalam Alkitab. Nah, berdasarkan 5 alasan yang saya sebut tadi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebutan anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua itu bukan mengacu kepada malaikat. Kalau begitu, siapakah anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua? Anak-anak Allah yang dimaksud ialah orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu dari keturunan Set. Set ini adalah anak daripada Adam. Dan keturunan Set inilah yang dimaksud anak-anak Allah. Karena dari keturunan Set inilah lahir orang-orang yang takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Keturunan Set ini yang notabene orang-orang saleh atau orang-orang beriman tergoda dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia, yaitu anak-anak perempuan manusia yang tidak beriman, tidak takut akan Tuhan, tidak setia. Siapakah mereka? Itu adalah keturunan Kain, orang jahat itu. Kenapa Kain disebut orang jahat? Karena ia membunuh adiknya Habel. Keturunan Kain inilah yang dimaksud anak-anak perempuan yang cantik-cantik.
maka terjadilah perkawinan campur antara kedua, baik keturunan Set yang disebut anak-anak Allah maupun keturunan Kain yang disebut anak-anak perempuan manusia. Terjadilah perkawinan campur, sehingga sejak itu anak-anak Allah terkontaminasi dengan dosa dan kejahatan dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebagai akibatnya dari perkawinan campur itu, maka terjadi dekadensi moral atau kemerosotan moral yang luar biasa. Sehingga hal itu berujung kepada penghukuman Allah melalui air bah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga jelas di sini bahwa anak-anak Allah itu bukan mengacu kepada malaikat-malaikat, melainkan kepada keturunan Set yang notabene pada waktu itu keturunan orang-orang yang beriman. Tetapi mereka melakukan perkawinan campur dengan keturunan-keturunan Kain, keturunan-keturunan orang yang tidak beriman. Sehingga sejak saat itulah kejahatan semakin merajalela di bumi. Dan Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Nah, saudaraku, apa maknanya bagi kita pada masa kini? Yang pertama, jangan menjadi pasangan yang tidak satu iman. Jangan menjadi pasangan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda iman dengan kita. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, setialah kepada pasangan Anda masing-masing. Yang ketiga, jauhkan diri dari perzinahan. Jangan lakukan perkawinan campur. Jauhkan diri dari perselingkuhan, ya, dan jauhkan diri dari poligami, jauhkan diri dari perceraian, dan tetap berpegang kepada konsep pernikahan monogami, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan seperti anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 tadi ayat yang kedua. Mereka kawin dengan perempuan siapa saja yang mereka sukai. Itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, tetap pertahankan pernikahan saudara, sehingga keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Hendaklah Bible study ini, pengajaran firman Tuhan ini, menambah wawasan kita, bahkan menguatkan terus iman kita dalam mengirim kepada Tuhan dan terus mencintai Alkitab kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.